ini saya akan membahas terkait bagaimana hukumnya menitipkan sertifikat kepada notaris. Nah, berkaitan hal itu tentu di kalangan masyarakat kita sudah banyak masyarakat yang kemudian mempercayakan kepada notaris untuk menitipkan sertifikatnya kepada notaris. Nah, hal ini biasanya terjadi ketika misalnya ada dua orang yang kemudian jual beli, lalu jual belinya belum lunas, begitu ya. Lalu akhirnya berinisiatif, gini saja, sertifikatnya kita titipkan di notaris. Kalau kemudian sudah selesai, silahkan ambil sertifikat itu. Jadi dalam hal ini notaris kemudian menerima titipan sertifikat itu. Nah, berkaitan hal itu, pertama, kalau penitipan sertifikat itu dimasukkan ke dalam akta, begitu ya, akta yang dibuat oleh para pihak yang dimaksud siapa? Para pihak yang dimaksud adalah pihak misalnya antara pembeli dengan pemilik tanah. Tadi pemilik tanah menjual tanahnya, kemudian pembeli membayar sebagian, misalnya harga tanah itu 2 miliar, tapi dia baru ada uang 1 miliar, kemudian akhirnya berinisiatif, kita titipkan saja sertifikat ini kepada notaris, setelah lunas silahkan diambil. Nah, apabila di dalam perjanjian antara dua pihak tadi, penjual dengan pembeli, ya, di dalam klausul, di dalam akta itu, kemudian termaktub di dalam perjanjian itu ada frasa yang menyatakan selama jual beli ini belum lunas, maka sertifikat ini dititipkan di notaris. Setelah lunas maka silakan diambil. Nah, apabila ada kalimat hal itu, ada norma itu, atau ada frasa itu di dalam perjanjian atau di dalam akta perjanjian itu, maka dalam hal ini perjanjian yang demikian itu tidak diperbolehkan. Kenapa tidak diperbolehkan? Karena notaris tidak boleh menjadi pihak, ya, menjadi pihak dalam akta yang dia terbitkan. Tadi saya sudah jelaskan, tadi ada dua pihak, pihak penjual dan pihak pembeli. Ini dua pihak nih. Kalau kemudian ada frasa, ada norma, ada klausul yang menyatakan sertifikat ini dititipkan kepada notaris, silahkan ambil setelah lunas, berarti notaris itu menjadi pihak ketiga. Nah, notaris tidak boleh menjadi pihak dalam akta yang dia terbitkan. Itu perlu digarisbawahi. Berikutnya, notaris pun tidak boleh menerbitkan akta untuk dirinya sendiri. Itu juga tidak boleh. Gitu ya. Atau kemudian menerbitkan akta atas perintah kuasa untuk dirinya. Itu pun tidak boleh. Jadi, hal inilah mesti kemudian dipahami bahwa tidak boleh ada frasa, norma, klausul apapun itu di dalam perjanjian, di dalam akta yang diterbitkan notaris. Ya. Ini perlu dipahami betul. Jadi oleh karena itu, kalau ada yang demikian, maka yang demikian tidak diperbolehkan, bertentangan dengan undang-undang yang mengatur berkaitan dengan notaris, begitu ya. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau misalnya di dalam perjanjian, di dalam akta yang diterbitkan notaris itu tidak ada frasa, tidak ada klausul yang menyatakan bahwa sertifikat ini dititipkan di notaris, kalau sudah lunas silahkan ambil. Misalnya tidak ada frasa itu. Nah, kalau tidak ada frasa itu, maka pertanyaan selanjutnya adalah, notaris menerima penitipan sertifikat itu legal standingnya atas apa? Kalau dia mengatasnamakan notaris, tentu tidak diperbolehkan. Karena fungsi notaris bukan sebagai penerima titipan sertifikat, melainkan sebagai pejabat yang menerbitkan akta, begitu ya. Kalau dia PPAT sebagai pejabat yang menerbitkan akta yang berkaitan dengan jual beli tanah itu, gitu. Nah, ini yang kemudian perlu digarisbawahi. Berarti kalau begitu, ketika ada notaris yang menerima titipan sertifikat, itu mewakili dirinya, bukan kedudukannya sebagai seorang notaris, bukan kedudukannya sebagai seorang
PPAT. Nah, itu perlu digarisbawahi. Jadi ketika ada notaris yang menerima penitipan sertifikat gitu ya, kedudukannya bukan sebagai notaris, bukan sebagai pejabat pembuat akta, melainkan atas dasar sebagai kedudukan dirinya sendiri yang menerima penitipan itu. Nah, oleh karena itu ketika misalnya notaris atas nama pribadinya tadi menerima penitipan, maka oleh karena itu saya menyarankan siapapun yang kemudian menitipkan itu, maka dibuatlah spesial istilahnya perjanjian dua pihak atas nama individu masing-masing, bukan kedudukannya sebagai seorang notaris atau PPAT. Ya, salah satu pihak menitipkan, salah satu pihak yang menerima penitipan itu. Nah, ini mesti dituangkan di dalam perjanjian begitu ya. Kenapa? Karena suatu saat khawatir di kemudian hari misalnya sertifikatnya hilang, atau sertifikatnya misalnya tiba-tiba balik nama ke atas nama orang lain begitu ya, dan begitu. Nah, ini dengan adanya bukti perjanjian penitipan sertifikat itu, setidaknya apabila di kemudian hari terjadi persoalan, pihak yang menitipkan sertifikat itu dia memiliki bukti bahwa sertifikatnya telah dititipkan dan disimpankan kepada seseorang begitu. Nah, ini penting sekali, perlu diperhatikan bagi kita bahwa sekali lagi notaris itu ya ketika menerima penitipan sertifikat, kedudukannya atas nama dirinya, bukan atas dasar kedudukannya sebagai seorang notaris atau kedudukannya sebagai seorang pejabat pembuat akta tanah. Nah, itu demikian saya kira pembahasan yang berkaitan dengan penitipan sertifikat kepada notaris atau kemudian kepada PPAT. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada persoalan yang ingin ditanyakan, silahkan kirimkan melalui inbox di TikTok ataupun kemudian di Instagram, ataupun kemudian kirim melalui email atau kontak by phone yang tertera di status media sosial saya. Silahkan hubungi, free ya, saya berikan konsultasi gratis selama 30 menit setiap orang. Silahkan dapat menghubungi gitu ya. Nanti permasalahannya kemudian data pribadi saya akan jamin kerahasiaannya tidak akan bocor kepada siapapun begitu. Demikian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di kemudian hari. Terima kasih.